Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah harap anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 5 subtema 1. Oke, baiklah anak-anak ustazah ya. Pada pembelajaran sebelumnya ya, pembelajaran 4, 3, 2, dan 1, ustazahmu telah membacakan beberapa dongeng ya. Dongengnya itu ada juga pada buku tematik anak ustazah. Nah, di situ kita udah belajar bagaimana cara menentukan pesan moral atau amanat yang terdapat pada sebuah dongeng ya sayang ya. Yang kedua, kita sudah belajar tentang tokoh dan karakter tokoh yang terdapat pada sebuah dongeng. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 5 ini anak-anak ustazah akan belajar bagaimana cara memperagakan sifat tokoh yang terdapat pada sebuah dongeng. Nah, seperti sebelumnya sayang, kita udah belajar, ustazahmu telah membacakan dongeng tentang kaktus yang suka menolong, di mana di situ terdapat beberapa tokoh pada dongeng kaktus yang suka menolong. Di situ ada pinus, ada mawar, ada matahari, dan juga kaktus. Semuanya memiliki sifat yang berbeda-beda ya sayang ya. Nah, anak-anak ustazah, sedikit ustazah mengulang kembali ya pembelajaran sebelumnya tentang tanaman, di mana kita udah belajar beberapa dongeng tentang tanaman. Nah, di situ kita bisa mengambil informasi juga bahwa tanaman itu bermacam-macam fungsinya, khasiatnya, manfaatnya, kegunaannya untuk kita. Ada tanaman yang berfungsi sebagai obat seperti mengkudu. Mengkudu itu fungsinya sebagai obat. Nah, sudah dijelaskan pada dongeng sebelumnya ya sayang ya. Yang kedua, ada tanaman apalagi jambu, mangga, dan lain sebagainya. Itu adalah tanaman yang bisa menghasilkan makanan untuk kita, untuk nutrisi tubuh kita. Yang ketiga, ada tanaman hias. Nah, tanaman hias ini biasanya bentuknya sangat indah dan cantik ya sayang ya. Misalnya seperti bunga mawar ya. Pada dongeng sebelumnya dijelaskan bahwa bunga mawar itu sombong dengan keindahan yang dimilikinya. Memang bunga mawar itu memiliki bentuk yang sangat cantik. Nah, sehingga tanaman mawar itu bisa digunakan sebagai tanaman hias. Ada berbagai macam tanaman hias yang ada di lingkungan sekitar ustazah, mungkin seperti anggrek ya, kamboja, itu adalah contoh-contoh tanaman hias yang ada di sekitar anak ustazah. Ustazahmu cuma mereview saja tentang itu ya. Selanjutnya kita kembali lagi pada pembelajaran kita. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya memperagakan tokoh-tokoh yang terdapat pada sebuah cerita atau dongeng. Singkatnya, anak ustazah di sini belajar bermain peran ya sayang ya. Nah, coba kita baca dulu sama-sama ya. Oke. Masih ingatkah kamu cerita tentang kaktus yang suka menolong? Sudah ya, tentu masih ingat. Bacalah percakapannya bersama 3 temanmu, karena kita masih dalam kondisi belajar online, jadi ustazahmu aja yang membacakannya. Mainkan peran dalam karakter-karakter tokoh dalam dongeng tersebut. Setelah memerankan, cobalah menghafal setiap percakapannya. Tampilkan dongeng tersebut di depan kelas. Kamu dapat menambahkan beberapa properti yang mendukung penampilanmu. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan saat bermain peran. A. Kenali tokoh dan sifat yang dipilih. B. Hafalkan percakapannya.
C. Siapkan properti atau alat-alat yang mendukung percakapan. D. Ucapkan setiap percakapan dengan lantang dan percaya diri. Nah, Ustazah, yang pertama langkahnya kenali tokoh dan sifat yang dipilih. Misalnya anak ustazah mau berperan sebagai tanaman pinus, kenali tokohnya, sifatnya, bagaimana karakter pinus. Selanjutnya hafalkan percakapannya. Anak ustazah menghafalkan percakapan yang diucapkan si pinus. Lihat di situ pada cerita itu, pinus, bunga mawar, kamu tampak indah dan cantik sekali. Aku harap aku juga dapat memiliki keindahan sepertimu. Ya, itu contoh percakapannya. Jadi dihafalkan. C. Siapkan properti atau alat-alat yang mendukung percakapan. Lihat pada gambar ini, ya. Nah, alat-alat yang mendukung itu misalnya seperti menampilkan karakternya. Misalnya pinus, gimana bentuk pinus itu? Menampilkannya, menonjolkan bentuk pinus. Ya, sayangnya selanjutnya misalnya mawar, gimana tanaman mawar, penampilannya, bentuknya seperti apa? Nah, itu yang ditampilkan, ditonjolkan. Selanjutnya ucapkan setiap percakapan dengan lantang dan percaya diri. Ingat sayang, ya, kita harus menjadi orang yang percaya diri. Jangan malu-malu, ya nak ya. Oke, banyak ustazahmu mengirimkan tugas untuk mengirimkan video-video kepada ustazah. Supaya apa? Itu untuk melatih kepercayaan diri anak-anak ustazah. Nah, misalnya contoh nih ya, ustazah Umu menjadi bunga mawar. Nah, bunga mawar itu sifatnya dia sombong, ya. Ustazah Umu tahu karakternya. Kita harus tahu dulu gimana karakter dan sifat si bunga mawar. Nah, sombong. Berarti gimana cara bicaranya orang yang sombong? Yang kedua, dia itu suka menghina orang lain. Nah, terbayang anak ustazah kan gimana sih sifat-sifat orang yang sering menghina orang lain itu, gimana sih cara dia menghina? Kan kita sering nih bermain, berinteraksi dengan orang lain. Pasti anak ustazah tahu bagaimana sifat orang yang sombong, sering menghina. Mungkin anak ustazah juga sering melihat di televisi film-film yang anak ustazah sukai. Ada karakter yang baik, ada karakter yang jahat, ada karakter yang sombong, pemaaf. Nah, seperti itu. Jadi misalnya mawar ini kan sifatnya sombong. Nih cara bicaranya. Bunga mawar. Nah, bunga mawar ini kan sifatnya kemarin dia sombong ya sayang ya, begini. Tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku di hutan ini. Begitu sayang ya. Jadi anak ustazah bisa mengkreasikannya sesuai kemampuan anak ustazah. Bunga matahari. Kamu tidak boleh berkata seperti itu, Mawar. Di hutan ini ada banyak tanaman yang indah. Kau hanya salah satu dari mereka. Bunga mawar. Ucapanmu salah. Tidak ada yang dapat menandingi keindahanku di hutan ini. Kau lihat, semua tumbuhan di sini menatapku penuh kekaguman. Ya, oke, begitu ya sayangnya kira-kira cara memperagakannya. Mungkin ustazah bisa lebih mahir lagi daripada ustazah. Nah, itu dari ustazah. Seperti itu ya contohnya. Nah, itu adalah contoh percakapan bunga mawar. Karakternya sombong, propertinya berarti sesuai dengan gimana sih bunga mawar itu. Nah, jadi begitu ya nak ya, cara memperagakannya. Nah, untuk tugasnya memperagakan sifat tokoh yang terdapat pada cerita kaktus yang suka menolong ini. Anak ustazah pilih salah satu karakter tokoh yang anak ustazah sukai, dalami karakternya, hafalkan percakapannya. Nah, bikin videonya ke ustazah. Untuk properti tidak perlu, kalau misalnya ada nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau tidak ada properti tidak masalah. Ustazah Umu kasih waktu pengumpulan itu pada hari Senin baru boleh dikumpul semuanya. Nah, dipersiapkan dulu ya. Mulai pengumpulan hari Senin, deadline-nya 1 minggu sampai minggu depan. Ya, dihafalkan, didalami karakternya. Nah, properti boleh ada, boleh tidak. Mana yang bisa memudahkan anak ustazah saja. Oke, sayang. Oke, baiklah anak ustazah. Selanjutnya, ya pelajaran kita itu tentang berdoa, ya sayang ya.
banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan, seperti memaafkan orang lain, mengucapkan terima kasih. Itu merupakan bentuk-bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk anak-anak ustazah yang masih duduk di usia sekolah dasar ya. Oke, mungkin anak ustazah tidak bisa berbuat kebaikan seperti orang tuanya yang bekerja untuk anak ustazah ya, memasak untuk anak ustazah, mengajarkan anak ustazah, mungkin tidak bisa seperti itu. Tapi anak ustazah bisa menjadi anak yang pemaaf ya, anak yang selalu berterima kasih, anak yang selalu bersyukur, rajin berbagi. Ya, itu contoh-contoh kebaikan yang bisa anak ustazah terapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ustazah. Anak-anak ustazah, ya, salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Berdoa itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan harapan-harapan yang kita inginkan ya. Berdoa itu juga sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah ya sayang ya. Jangan jadi orang yang sombong. Orang yang sombong itu orang-orang yang tidak mau berdoa. Jadi orang-orang yang enggak berdoa itu namanya sombong ya. Misalnya harapan kita ya sayangnya, jadi gini, kalau misalnya anak ustazah berharap jadi juara kelas, misalnya anak ustazah berharap dapat nilai yang memuaskan ya sayangnya, nah itu harus diiringi dengan doa. Setiap usaha harus diiringi dengan doa. Kenapa demikian sayang? Allah mencintai hamba-hambanya yang rajin berdoa. Kita harus menjadi hamba yang selalu berharap kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, setiap usaha harus diiringi dengan yang namanya doa. Orang yang berusaha tidak berdoa namanya orang yang sombong. Ingat, Allah tidak suka hamba-hambanya yang sombong ya sayang ya. Nah, yang itu yang pertama, kita berdoa. Selanjutnya gini sayang, berdoa kita nggak harus hanya mendoakan diri kita saja, kita juga bisa mendoakan orang lain. Doakanlah kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Mungkin untuk saat ini anak ustazah belum bisa berbuat banyak untuk kedua orang tuanya, sebagaimana orang tua anak ustazah yang melakukan banyak hal untuk anak-anak ustazah. Tapi anak ustazah bisa menjadi anak yang selalu mendoakan orang tua ya sayangnya. Mulai sekarang doakan orang tuanya, doakan kebaikan untuk orang tuanya, itu terutama ya sayang ya. Selanjutnya juga doakan kebaikan-kebaikan untuk orang lain, untuk saudara, teman, apabila ditimpa musibah ya doakan orang lain juga, karena kita, nah dengan begitu anak ustazah akan bahagia. Saya menjadi orang baik itu bisa membuat kita bahagia, jadi orang yang pemaaf, yang selalu berterima kasih, yang selalu bersyukur ya, yang dekat dengan Allah. Itu akan membuat kita bahagia secara batin, kita itu bahagia, hati kita itu senang, ada kepuasan tersendiri apabila kita rajin memaafkan dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ya sayang ya. Nah, itu saja tentang berdoa. Nah, doakan juga untuk orang lain ya, doakan kebaikan-kebaikan untuk orang lain, tapi terutama untuk orang tua. Oke. Nah, demikianlah untuk hari ini. Untuk tugasnya, yang pertama yang tadi memerankan karakter tokoh yang terdapat pada sebuah cerita, yaitu cerita tanaman kaktus. Anak ustazah peragakan, boleh mulai dikumpul hari Senin ya sayang ya. Ustazahmu kasih waktu selama seminggu, persiapkan dengan baik. Properti nggak masalah. Yang kedua, tugasnya adalah halaman 26 nomor 2. Mengapa mendoakan orang lain dapat membuat hidup kita bahagia? Tuliskan jawabanmu, dituliskan dengan rinci ya sayangnya, jangan sembarang tulis saja ya nak ya. Nah, demikian dulu untuk hari ini. Untuk penjumlahan ya, yang situ berhitung halaman 25 itu sudah pernah kita bahas
pada tema 1, tapi ternyata diulang lagi pada tema 2. Nah, jadi Ustazah Umu akan menjelaskannya melalui video call saja. Ya sayang ya, demikian untuk hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang Ustazah sampaikan adalah ilmu yang bermanfaat untuk anak Ustazah pada pembelajaran kita ya. Ustazah merangkum beberapa hal yang harus anak Ustazah terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jangan jadi anak yang sombong ya, seperti bunga mawar. Dan juga jangan menjadi anak yang meremehkan orang lain ya sayang ya, karena setiap yang diciptakan Allah itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, memiliki manfaat masing-masing ya sayang ya. Jangan sombong, jangan meremehkan orang lain. Yang kedua, apabila bersalah minta maaflah. Apabila ditolong, dibantu, ucapkan terima kasih, meminta maaf dan mengucapkan terima kasih, dan juga memaafkan. Yang ketiga, rajinlah berdoa. Doakan kebaikan untuk diri sendiri dan juga kebaikan untuk orang tuanya ya sayang ya. Doakan kebaikan untuk sendiri, doakan kebaikan untuk orang tuanya dan orang-orang yang ada di sekitar Ustazah. Dengan begitu hati akan menjadi senang, tentram dan damai. Ya, ingat ibadahnya. Ibadahnya juga harus rajin. Janganlah malas-malas lagi sholatnya. Selanjutnya juga ngerjakan tugasnya, belajar lagi untuk mandiri mengerjakan tugas. Enggak serta-merta harus ikut campur orang tuanya. Mungkin orang tuanya cuma bisa membantu untuk mengabulkan tugas saja. Jadi mulai sekarang harapan Ustazah, anak Ustazah bisa menjadi anak yang mandiri ya sayang ya. Tengok aja video YouTube Ustazah. Di situ Ustazah selalu menjelaskan tugas-tugas apa saja yang dikerjakan. Kerjakan tugasnya, selesai, suruh mamanya fotokan, suruh mamanya uploadkan ya sayang ya. Demikian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.